Halo, saya Siman dari Jogja, Sandi dari Jawara Media. Saya kedatangan sebuah sampel produk dari brand baru Osypes. Ya, saya sudah pernah lihat brand ini kemarin di Computex 2024 Juni kemarin di Taipei. Ada booth-nya di sana. Dan ini memang brand baru ya, brand baru. Bahkan bukan cuma brand baru, ini juga perusahaan baru. Mereka buat booth di sana, tapi mereka bilang bahkan batch pertama untuk produksi mereka aja belum jadi waktu itu. Mereka majang beberapa prototipe produk mereka, dan jujur saya tertarik ya, karena ada beberapa poin-poin yang lucu dan unik dari produk-produk Osypes ini. Jadi produknya itu komponen PC, ada casing, ada I/O, dan juga HSF seperti ini. Dan tiba-tiba aja saya kedatangan sampel, dikirimin sampel. Ini artinya sudah ada distributor resminya di Indonesia. Dan kita akan bahas kali ini HSF dari Osypes, serinya Lota A62. Seunik apa, selucu apa? Ayo kita mulai. Osypes Lota A62 sudah saya unboxing, dan ini versi warna putih. Ini semua kelengkapan penjualannya, ada skrup-skrup, bracket untuk AMD, untuk Intel, dan juga ada manual book seperti ini. Ada thermal paste-nya juga. Dan secara umum konstruksinya seperti ini, dual tower, dual fan, dan memiliki 6 buah head pipe. Jadi kalau kita lihat di websitenya Osypes, ini ada 2 seri untuk HSF yang sekarang. Lota dan juga Delta. Nah, yang Lota ini ada 2 SKU. Lota A62 seperti ini yang dual tower, dan juga ada Lota A40 yang single tower. Jujur dari awal waktu saya ke Computex kemarin, saya naksir banget sama seri Lotanya ini. Kenapa? Ini kesannya desainnya elegan banget, dan yang paling penting, yang menurut saya paling menarik adalah adanya LCD display di bagian atas untuk menginformasikan real time suhu CPU. Tapi ini nggak seperti LCD display pada kebanyakan HSF yang ada sekarang. Ini bentuknya titik-titik ya Pak, animatrix ya. Jadi kesannya itu misterius dan elegan banget. Menurut saya seperti itu. Oke, kita coba lihat spesifikasi teknisnya di websitenya Osypes untuk yang Lota A62 ini. Jadi yang pertama adalah TDP-nya. Ini maksimumnya 260 watt. Terus untuk support soketnya, ini untuk Intel sampai ke LGA 18XX. Untuk Arrow Lake yang upcoming prosesor Intel terbaru sudah support dia. Luar biasa. Terus untuk AM5 juga support, AM4 juga pasti support, dan juga untuk beratnya ini 1,1 kg, cukup berat, tapi memang karena ini dual tower, dual fan. Terus head pipe-nya ini ada 6 dengan diameter 6 mm dan memiliki 2 buah fan. Nah, untuk spesifikasi fan-nya, kalau saya lihat di websitenya ini diameternya 12 cm, memiliki fluid dynamic bearing, jadi bearingnya sudah menggunakan yang fluid dynamic bearing. Terus speed-nya maksimumnya di 2000 rpm, dan untuk CFM-nya maksimumnya di 77 CFM. Untuk air pressure-nya maksimumnya di 4,65 mm H2O, dan noise level maksimumnya di 29 decibel. Input power-nya 12 port DC, dan ada 1 buah port USB 2.0 di sini. Ini harusnya dicolokin ke header USB 2 di motherboard. Buat apa fungsinya? Untuk bisa membaca suhu secara real time dan ditampilkan di LCD bagian atasnya ini. Oke, cukup menarik. Build quality-nya cukup halus, spesifikasinya cukup menjanjikan. Terus kira-kira gimana performanya? Ayo kita coba bareng-bareng. Oke, kita akan coba mulai benchmark. Jadi kita menggunakan metodologi yang sama untuk bisa dibandingkan dengan database kita yang sudah ada ya. Jadi kita menggunakan testbed yang sama, metodologi yang sama, dan juga hardware yang sama. Kita menggunakan Core i9 14900K dari Intel, dan kita menggunakan motherboard Z790 Phantom Gaming Riptide, dan RAM-nya dari V-Color Manta, ratingnya 6000 MT/s, kapasitinya 32 GB. Terus kita lakukan di luar casing dengan suhu ambient yang kurang lebih sama, sekitar 28 sampai 29 derajat Celcius. Terus kita akan menjalankan Cinebench R23 throttling test selama 10 menit. Kita akan merekam lognya, dan kita akan coba lihat, kita bandingkan dengan database kita, CPU package power-nya, average power clock-nya, dan juga kita akan bandingkan skornya di akhir nanti. Terus sebagai pembanding dari database yang ada, yang paling mendekati harusnya ya, ini kita semua database-nya I/O, kita akan coba bandingkan dengan 2 buah I/O kelas menengah ya. Pertama dari Darkflash serinya DX240, berikutnya dari MSI MAG E240. Hasilnya seperti apa? Nih, ayo kita lihat. Oke, kita akan coba lihat log HW infonya, kita bandingkan dengan Darkflash dan MSI I/O, dua-duanya pembandingnya. Kalau dari CPU package power-nya ini ada di tengah-tengah, ada di antara DX240 dan MSI E240. Jadi kalau yang tercatat di sini sekitar 261 watt average CPU package power-nya. Dan kalau kita lihat average core clock-nya juga demikian, ada di tengah-tengah
Jadi yang tercatat di sini sekitar 4, ya hampir 4,5 lah, 4491. Jadi ini adalah rata-rata ya average core clock dari P-core dan E-core-nya juga. Dan gimana hasil skornya? Ya seperti dugaan saya, karena emang baik CPU package power maupun core clock-nya ada di tengah-tengah, secara skor juga ada di antara Dark Flash dan MSI. Skornya 38.700 something dan MSI di atas 39.000, sedangkan Dark Flash 38.000 something juga. Jadi secara skor memang ini di antara MSI dan juga Dark Flash. Walaupun marginnya juga tipis-tipis, ada kemungkinan margin error juga ya. Secara umum bagaimana performanya? Ya saya cukup kagum ya. HSF dari OCI Hypers ini, brand baru ini, bisa bersaing dengan I/O 240 mm kelas menengah. Dan ternyata saya juga dikirimi casing dari OCI Hypers. Ini serinya Lota C70. Kayak gini, looks-nya premium banget. Kayaknya materialnya juga tebal banget nih, berat soalnya. Desainnya secara umum dual chamber, PSU di sebelah kiri, dan untuk support hardware-nya secara umum ini support motherboard dari mini ATX sampai ATX, terus untuk HSF maksimum tingginya 175 mm, untuk I/O sampai ke 360 mm, dan untuk panjang GPU maksimumnya di 400 mm. Sudah dibawain 6 buah fan ARGB untuk paket penjualannya, 3 di samping, 2 di bawah, 1 di belakang, dan juga sudah dilengkapi dengan ARGB hub di bagian samping kiri. Terus untuk I/O-nya sudah ada Type-C juga di bagian atas semua I/O dan tabel powernya. Dan ini saya Lota, jadi ada LCD display-nya juga di bagian depan. Nih, yang lingkaran bundar ini. Terus kita akan ngapain? Sekalian aja, karena saya juga belum nunjukin ke kalian tentang LCD display di HSF-nya OCI Hypers ini, Lota A62, yang saya bilang di depan unik banget, animatrix. Kita akan rakit menggunakan casing ini. Tapi kayaknya ini nggak matching nih, warna motherboard-nya hitam ya. Untuk memaksimalkan visualnya, saya coba cari motherboard dengan tema warna putih juga. Sekalian apa? Ayo kita mulai. Udah selesai dirakit dan sudah nyala juga nih LCD display-nya, baik di HSF-nya maupun di casing-nya. Dan memang kita harus install juga software dari OCI Hypers-nya untuk bisa menampilkan informasi di LCD display-nya. Di-download, di-install, dan baru tampil. Dan di software-nya juga ada beberapa opsi sederhana. Bisa milih Celsius ataupun Fahrenheit untuk satuan suhunya, dan juga bisa menampilkan suhu CPU ataupun GPU, tergantung pilihan kita. Untuk casing-nya bagaimana? Ya, experience rakitnya hampir nggak ada kendala, semua bisa dipasang dengan proper karena memang cukup presisi, bahannya cukup tebal dan finishingnya halus banget. Kesan premiumnya juga kelihatan ya dari experience rakit tadi. Semuanya presisi, semuanya di finishing dengan cukup halus dan baik. Terus secara HSF tadi kita sudah bahas performanya, patut diacungi jempol, bisa bersaing dengan kelas I/O 240 mm kelas menengah. Dan habis ini kita akan coba informasikan harganya. Ya, sebagai pendatang baru, OCI Hypers cukup agresif di pricing, terutama di HSF. Ya. Menurut saya cukup worth it dengan harga 700.000. Ya, mereka menawarkan harga A62 Lota ini di harga sekitar 700.000. Dual tower, dual fan dengan 6 head pipe dan juga ada LCD display-nya dan performa yang cukup oke. Menurut saya ini cukup worth it untuk kalian pertimbangkan. Sedangkan untuk casing, ini dijual di harga 1,1 juta, itu termasuk 6 buah ARGB fan dan juga ARGB hub-nya sekalian. Jadi menurut saya juga masih masuk akal harganya, karena kalau kalian tahu harga ARGB fan pack itu berapa ya? Per isi 3 kalau nggak salah sekitar 300 ribuan. Jadi menurut saya ini cukup murah juga ya, karena ada 6 ARGB fan. Yang perlu kalian perhatikan, 6-6-nya RGB hand bawaan paket penjualannya ini itu directionnya normal. Jadi kalau kita cuman masang seperti ini, tidak merubah directionnya, seperti yang kita lakukan di PC boot kali ini 6-6-nya jadi berfungsi sebagai exhaust, ya. Nggak ada yang intake.
Idealnya ya mungkin kalian coba balik yang samping ini untuk intake lah paling nggak seperti itu. Atau kalau kalian punya budget lebih bisa cari beberapa fan yang sudah reverse blade sehingga kalau kalian ingin maksimalkan estetika nggak harus dibalik fannya nggak kelihatan palangnya. Gitu cukup menarik, sebuah brand baru yang bersaing di market Indonesia di tengah persaingan yang sudah cukup ketat, banyak banget brand casing, banyak banget brand HSF juga. Tiba-tiba ada brand baru Osypes dengan segala keunggulannya, keunikannya dan juga harga yang agresif menurut saya seperti itu. Gimana menurut kalian? Monggo tulis di kolom komentar. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.